Halo Sobat Positif Podcast, obrolan yang benar bersama saya Yoyo B. Pracayo, redaktur pelaksana teropongnews.com. Hari ini kita akan membahas soal masalah kekinian terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Saya sudah bersama narasumber yang kompeten dalam hal ini terkait dengan pilkada di Papua. Bersama saya, Bapak Ayub Faidiban, Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua. Selamat datang Pak Ayub. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Sehat-sehat Pak Ayub ya? Puji syukur sehat. Kesibukan apa sekarang Pak? Kesibukannya apa sekarang terakhir? Kesibukan hari-hari ya ngurus masyarakat Papua yang ada di Jakarta, lalu terus mengurus masyarakat yang ada di sekeliling masyarakat Papua itu sendiri. Pak Ayub, ini sekarang lagi musim pilkada nih di seluruh Indonesia. Rencananya nanti bulan November ya pencoblosannya atau pemilihannya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pilkada di Papua sebenarnya sekarang Pak Ayub? Ya ini sangat menarik ini yang penting kita luruskan ini dan. Jadi selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua, ya, saya memberikan apresiasi kepada ketua-ketua MRP setanah Papua setelah mereka melakukan rapat kerja di Sorong pada beberapa waktu yang lalu, telah mereka sepakati 9 poin. Satu di antaranya itu adalah bahwa pilkada 2024 ini harus orang asli Papua atau OAP. OAP, betul. Ini kita harus dukung. Kenapa saya bilang kita dukung? Karena waktu-waktu yang lalu tidak pernah MRP yang lalu bisa menyuarakan seperti MRP saat ini. Nah, sehingga saya bangga dan memberikan apresiasi karena dengan Undang-Undang Otonomi Khusus diberikan kepada tanah Papua ya, sesungguhnya MRP sudah harus bersuara sebagai lembaga kultur untuk sudah mulai menatah bagaimana orang Papua dari sekarang itu ke depan. Agar nantinya orang Papua itu bisa betul-betul menikmati otonomi khusus yang diberikan dari pemerintah pusat kepada Papua. Agar Papua terhindar dari konflik-konflik yang terjadi saat yang lalu dan sekarang. Sehingga sekarang ke depan, mudah-mudahan dengan inisiasi ketua-ketua MRP dan MRP Tanah Papua ini merubah pola pikir baru, nuansa baru bagi orang Papua itu sendiri. Landasannya jadi otonomi khusus Pak? Ya, landasannya otonomi khusus, Undang-Undang Otonomi Khusus. Berarti kan sudah lama Pak itu ya? Ya sudah lama, tapi baru kali ini, baru di MRP yang saat ini baru bisa mewujudkan ini. Nah, dan untuk itu sebagai anak Papua dan selaku Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua di Jakarta, ya kita memberikan apresiasi kepada MRP dan kita mendukung penuh. Mudah-mudahan pemerintah pusat dan pemerintah terkait yang mengatur tentang pilkada, termasuk KPU. Mendengar aspirasi yang sudah disampaikan oleh MRP itu. Sehingga nanti pada pilkada ini betul-betul tidak lagi orang di luar Papua, tetapi orang Papua asli itu yang menduduki jabatan-jabatan tadi. Kalau orang Papuanya di Jakarta udah lama gitu, bisa Pak? Loh, bisa. Yang penting kan dia orang asli Papua. Walaupun dia mau di Jakarta, dia mau ada di Papua, tapi dia di Jayapura atau di mana, tapi dia datang mencalonkan diri di Sorong atau di Jayapura atau di Maroke atau di pegunungan, itu sah-sah saja karena dia orang Papua, kan gitu. Nggak ada masalah. Jadi identifikasinya orang asli Papua apa Pak? Ya, orang asli Papua itu artinya bapak mamanya itu orang Papua. Jadi lahir dari orang Papua itu sendiri. Nah, jadi tidak menutup kesempatan bagi saudara-saudara kita masyarakat Nusantara yang ada di tanah Papua. Kita tetap menghormati dan mengakui bahwa mereka ada di sana. Sudah membaur dengan masyarakat Papua.
sehingga pembangunan yang ada di Papua mereka ada, jadi turut membantu sehingga pembangunan itu boleh berkembang dengan baik. Sebenarnya itu gagasan yang paling bagus, pandangan bagus dan harus didukung ya Pak Ya, orang Asia Papua. sangat. Nah persoalannya sekarang adalah bagi mereka misalnya yang mengidentifikasi orang asli Papua itu sebenarnya dari keturunan atau dari Melanesia itu sendiri Pak, gimana? Yeah. Ras Melanesia itu artinya masyarakat asli bagian timur itu, ya toh. Tapi kalau dia bilang orang asli Papua berarti dia orang yang memang dilahirkan dari bapak mama orang Papua tadi, yang sudah kategorinya masuk dalam ras Melanesia tadi. Sekalipun perempuan. Sekalipun perempuan. Berarti perempuan punya hak yang sama dengan. Ya kan dia orang Papua, lahir dari bapak dan mama yang orang asli Papua. Iya. Jadi tidak punya pengaruh. Kalau misalnya orang asli Papua menikah dengan orang Jawa atau orang Makassar, itu gimana Pak posisinya? Ya kalau dia orang asli Papua, kalau dia suaminya, ya berarti dia masih punya hak loh sebagai orang Papua. Kan bukan istrinya yang mencalonkan diri, kan suaminya. Ya. Betul. Pak, kalau selama ini kalau misalnya Bapak perhatikan orang asli Papua itu, sebenarnya persoalannya apa sih Pak? Selama ini tidak mampu atau tidak memanfaatkan kesempatan jadi pimpinan daerah gitu Pak? Sebenarnya kita tidak bicara tidak mampu dan mampu tidak. Persoalannya itu kembali kepada kepercayaan. Iya, betul. Kalau kepercayaan sudah dikasih, jangan separuh hati, tapi diberikan dengan sepenuh hati, sehingga bisa berbenah di sana untuk melaksanakan apa yang memang sudah dipercayakan kepada kami di tanah Papua. Nah, untuk itu ya saya mengharapkan dengan ketua-ketua MRP dan ketua asosiasi MRP, statement yang sudah diberikan, ya saya mohon agar Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri, KPU, Gubernur dan yang lain-lain, ya tolong menghormati itu, betul. sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kalau ini bisa terlaksana dengan baik, ya saya yakin bahwa ke depan mulai berangsur persoalan-persoalan yang ada di tanah Papua itu akan diselesaikan dengan baik. Kalau misalnya Pak, kayak orang Jawa berada mencari makan di Papua, ya kan Pak? Itu posisi politiknya bagaimana Pak? Mendukung atau bagaimana Bapak menurut Bapak? Nah, tadi kan saya bilang bahwa masyarakat Nusantara yang ada di sana kan kita harus menghormati dan menghargai mereka ada di situ. Ya, tidak menutup. Dan saya mau katakan untuk kita di sore hari ini bahwa Papua itu punya hal kasihan besar. Dan Papua itu Indonesia. Iya, betul. Ya. Dan bicara Pancasilais itu ada di Papua. Tidak pernah kami membedah-bedahkan satu dengan yang lain, semua sama. Hanya saja kalau kita berbicara tentang kultur dan budaya, ya tolong dihormati. Kembalikan itu kepada kami orang asli Papua untuk harus betul, Pak. Melaksanakan apa yang sesuai dengan tupoksi kami sebagai orang Papua itu. Nah, jadi sekali tidak mengurangi masyarakat Nusantara yang ada di tanah Papua. Kami sangat menghormati dan menjunjung. Justru ada mereka, maka Papua saat ini mulai ada perubahan. Dengan adanya orang asli Papua memanfaatkan pilkada serentak ini, berarti potensi dan kedudukan orang Papua akan menjadi terhormat ya Pak? Ya, jadi bukan saja terhormat, ya, tapi sudah bisa ada perubahan. Perubahan ketika diberikan kepercayaan tadi saya bilang, jangan separuh hati diberikan kepada orang Papua. Artinya otonomi khusus dikasih tapi tidak sepenuh, masih separuh hati. Betul. Nah, jadi kalau sekarang diberikan sepenuhnya ke sana, maka orang Papua itu dia mulai evaluasi. Dia mulai menyatakan introspeksi dan menyatakan sikapnya bahwa ini saya harus arahnya, kita orang Papua harus ke depan seperti ini. Betul. Nah, sehingga kalau sudah nanti jadi baik, maka ke depan tadi saya katakan bahwa beransur-ansur persoalan yang ada di Papua akan terselesaikan dengan baik. Contohnya, kemarin kita ada yang menolak tidak boleh ada daerah otonomi baru. Betul. Kan banyak menolak. Perluasan Pak ya. Ya, kami dari Ikatan Keluarga Besar Papua salah satu yang ikut mendorong
daerah otonomi baru itu. Itu alasannya apa Pak waktu itu? Ya, Alasannya apa tuh Pak waktu itu? ya tadi karena mereka kan tidak mau, katanya itu kan daerah otonomi baru itu cuma karena untuk membohongi orang Papua saja. Betul, betul. Jadi mereka kan sudah masuk kepada pihak yang sekarang ada di sana, yang seberang dengan Betul, kita. betul. Nah, tetapi akhirnya apa? Ketika kita mempertahankan DOB itu harus ada, sampai dengan saat ini, kan kita lihat sekarang, Betul. masyarakat kan terima itu dengan baik. Iya. Semua orang mulai mengatakan bahwa, oh saya ini yang datang akhirnya mengurus, akhirnya DOB itu jadi. Padahal saya, Ikatan Keluarga Besar Papua, setiap pagi, setiap sore datang testimoni bagaimana Bapak setuju DOB, dan kami selalu bikin pernyataan itu. Karena sebagai anak Papua, saya setuju kalau ada pemekaran, supaya mempercepat pembangunan itu di daerah, Betul. sehingga masyarakat itu menikmati pembangunan itu dengan baik, maka dia akan jadi mandiri. Betul. Karena potensi daerah masing-masing juga Ya, berbeda Pak. ya. Berbeda ya. Ya, Pak, kembali ke soal otonomi khusus. Sebenarnya apa sih Pak masalah otonomi khusus selama ini Pak? Kesannya seolah-olah selalu menunggu dari pusat. ya itu yang tadi saya katakan bahwa otonomi khusus ini kan seperti yang disampaikan oleh Ketua MRP Papua Tengah selaku Ketua Asosiasi MRP Setanah Papua. Jadi otonomi itu dikasih untuk orang Papua itu untuk menyatakan sikap diri, untuk merubah segala sesuatu yang ada di sana menjadi baik untuk orang Papua itu sendiri. Betul. Nah, tetapi otonomi khusus ini implementasinya tidak berjalan karena itu tadi separuh hati. Iya betul. Tapi kalau diberikan sepenuhnya sesuai dengan amanah otonomi khusus itu, saya yakin bahwa implementasinya pun juga di bawah akan berjalan dengan baik. Maka Papua itu akan punya perubahan yang akan signifikan, terbuka untuk semua. Betul. Itu artinya Pak ada pendekatan politik, keamanan dan sosial dan kesa dong Pak di situ. Ya pasti itu dengan sendirinya sudah jelas harus ada di sana. Kalau di Papua tadi saya katakan bahwa orang Papua itu sebenarnya kan dia lahir hanya dua, agama dan adat itu. Jadi kalau sudah berbicara tentang adat, mereka akan patuh. Bicara tentang agama. Apalagi mereka lebih patuh. Betul. Nah, orang Papua itu kenapa tadi saya bilang orang Indonesia asli? Dari pesisir gunung lembah sampai ke pesisir, dia tetap berbahasa Indonesia. Walaupun bermacam-macam suku yang ada di tanah Papua dengan berbagai macam bahasa, tetapi yang mempersatukan kami adalah bahasa Indonesia. Ya betul. Jadi sesungguhnya orang Indonesia itu untuk dibina, dididik itu nggak susah. Iya. Artinya pendekatan pendidikan ya Pak ya? Maka itu kembali, pendekatan apa yang harus pemerintah buat terhadap tanah Papua, sehingga tidak ada bahasa miris tentang orang Papua. Betul. Ya, orang Papua orang baik-baik kok. Iya betul. Kita bersaudara Pak ya? Kenapa harus dianggap tidak baik? Ya, kalau tidak baik kan tidak masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Justru kan ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini berarti kan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara kita. Untuk itu marilah kita bersatu, memegang teguh dan menjaga merawat bangsa ini dengan baik, sehingga tanah Papua pun juga ada di dalamnya, dan semua yang ada di dalam bangsa ini akan menikmati itu dengan baik. Asalkan kepada soal orang asli Papua tadi, ketika dia mencalonkan diri jadi kepala daerah atau wali kota, bupati atau jadi gubernur, kan pendekatannya sekarang ini harus pada parpol Pak ya. Yeah. Artinya dia harus beli parpol atau dia didukung parpol atau orang parpol. Nah, kalau independen gimana Pak? Kan sudah tutup nih sekarang nih. Dan itu yang harus dimulai dipikirkan dari sekarang. Parpol pun juga harus tanggap untuk melihat siapa yang harus dia giring atau gusung masuk ke sana. Menarik itu Pak. Sehingga ketika nanti dia menang di pilkada itu, dia bukan bawa nama partai itu saja. Betul. Ya toh, tapi dia membawa nama daerah dan bangsa itu dengan baik. Maka itu orang Papua, walaupun dia orang Papua juga, tapi kita harus lihat orang Papua yang seperti apa. Ya,
ya, yang punya integritas yang baik, punya dedikasi yang baik, ya punya punya pengalaman dan sepak terjang yang sudah dilihat. Ya, saya pikir itu akan membuat para calon itu lebih lebih sangat hati-hati dalam maju dalam pilkada itu. Artinya parpol juga harus ikut menentukan juga, Pak, ya? Sudah jelas. Karena kalau tanpa parpol bagaimana mereka bisa maju? Ya, artinya diseleksi dari parpol tidak bisa kan, Pak, ya? Ya, jadi harus parpol ini seleksi semua figur yang mendaftar kepada mereka. Sampai verifikasi akhirnya kan dia harus keluarkan rekomendasi kepada yang dia sudah percayakan. Nah, untuk itu ya kita harapkan supaya parpol pun juga menghormati apa yang tadi di awal kita sudah ngomong, ya. Bupati, wakil bupati, orang asli Papua, gubernur, wakil gubernur orang asli Papua, wali kota, wakil wali kota orang asli Papua, disaring dengan baik lah. Dan kalau boleh jangan cuma karena materi lalu terus kehormatan yang baik itu dihancurkan di situ. Itu yang jadi ya, kita tapi tolong secara arif, bijak dan profesional untuk menggiring saudara-saudara saya yang akan sekarang mau bertarung untuk menjadi kepala daerah. Sehingga mereka jadi kepala daerah yang baik, kepala daerah yang amanah, kepala daerah yang punya leadership yang baik untuk memanage akan daerah itu dan membuat sesuatu yang baik bagi masyarakatnya di wilayah di mana dia terpilih. Berarti Pak, kalau orang asli Papua itu, kalau dia kelahiran dari Sorong, mama papa dari Sorong, bisa juga dia pemimpin di Merauke sana, Pak, ya? Tidak apa-apa. Itu nggak ada undang-undang yang melarang tentang itu. Yang penting dia orang asli Papua. Ya, yang artinya dia lahir dari rahim mamanya orang Papua dan bapaknya orang Papua, kan gitu. Iya. Makasih Pak atas informasi yang disampaikan ini. Mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan dan manfaat besar bagi warga Papua, masyarakat Papua. Semoga pertemuan kita nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sobat Positif Podcast, baru saja kita mendengarkan perbincangan tentang pilkada di Papua. Banyak hal yang diberikan informasi oleh Bapak Ayub. Semoga perbincangan saya dengan Bapak Ayub memberikan manfaat dan informasi yang sangat berguna bagi kita semua. Positif Podcast, obrolan yang benar.